Dari dulu ya, Iya. dulu ini Iya. sejarahnya itu memang untuk perlindungan dan sampai sekarang pun memang ada perlindungannya. Perlindungan. Perlindungan dari intinya seluruh keluarga dari manusia yang ingin berbuat jahat, dari intinya gaib juga, intinya protek sampai sekarang masih ada manfaat proteknya. Sampai sekarang masih ada. Siap. Cara penggunaannya untuk protek itu cukup dengan dipanggil ininya sama dengan intinya gini, kalau ini udah menyatu, jadi dia disuruh untuk menjaga seluruh rumah dan keluarga saya, kamu jaga dari hal gaib tetangga sebelah, kata beliau itu, atau dari manusia yang ingin berbuat jahat. Fisik ya. Fisik dan non fisik, intinya kayak gitu. Itu untuk proteknya. Terus? Dan juga kata beliau, ini manfaatnya keris ini itu untuk menambah kita itu semakin usaha kita itu semakin maju juga ada usaha ya, menambah usaha tambah maju gitu. Dan satu manfaatnya itu kalau kita itu akan intinya gini, ikutnya kerezekian ya, itunya kerezekian juga ada gitu. Intinya untuk penggunaannya untuk kerezekian dan apa ya sama, cukup dengan intinya beliaunya ini dipanggil untuk itulah. Intinya gini, kalau ini udah menyatu dengan si pemilik itu akan itu gampang, pasti menyesuaikan dianya. Dan satu, kalau kita itu akan dijahati, protek lagi ya itu jatuhnya. Intinya kita akan ditipu. Orang itu tuh akan menipu kita dengan seperti ini, kita itu nggak akan percaya. Nggak ada chemistry sama sekali. Iya, tidak terpengaruh. Berarti dari hipnotis apun rayuan lah ya. Intinya orang itu punya intinya pengasihan gedenya kayak apa gitu, merayu kita biar kerja sama apa. Intinya kita nggak ada respon gitu kan. Tapi kalau memang itu orang baik, kita akan lebih baik lagi. Intinya bahasanya tidak mempan dihipnotis lah. Iya, seperti itu. Itu proteknya karena memang dari awal, Mas. Kata beliau dari awal ini keris dipesan dan tuahnya memang untuk seperti itu, Mas. Dari sejarahnya seperti itu. Ini kan penggunaannya secara itu. Ini spesifikasi ya. Spesifikasinya memang untuk teman jalan, untuk keselamatan, walaupun semua keselamatan atau apa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wasilah. Allah, wasilahnya itu seperti ini. Cara menggunakannya intinya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu pasang durung ya. saking anu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah rumah tangga, musibah kebakaran maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebut. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta diberikan bonus ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa ya, kali ini
saya masih dengan gestar saya yaitu Ki Landak Jawa. Semoga Ki Landak Jawa selalu diberkahi umurnya, Amin. diberikan kesehatan, Amin. diberikan kelancaran rezeki, anak cucunya soleh-soleha bermanfaat bagi nusa dan bangsa serta manusia maupun tetangga sebelah. Kali ini kita akan membawa satu bilah pusaka berdapur apa, kita ambil bilah pusakanya. Bilah pusakanya kita jelas ini istimewa. Pertama saya dapat bilah pusaka ini pas ada Ki Landak Jawa ya Ki ya. Iya, tapi waktu itu dalam kondisi warangan lama. Ki Landak Jawa langsung nunjuk ini. Kita babar yang ini. Nanti dulu saya bilang gitu ya Ki ya. Nanti dulu ini tak cuci dulu. Ini tak cuci dulu. Enggak, ini strumnya gede kata dia begitu datang. Karena waktu itu saya dapat 7 bilah dari Ngayogyakarta ya Ki ya. Terus orangnya dari Jogja datang ya. Kemudian saya maharin 7 bilah ini, termasuk ini saya bilang ini istimewa. Karena ternyata begitu diwarangi istimewa banget. Pakai nget ya kan. Karena di orang yang lama itu warangan lama dan ketutup, artinya dan belum di kayu aja energinya sudah seperti gini, masih diginin aja udah seret kerasa gitu. Ya? Di saya itu sudah berasa di tangan di saya. Ki Landak Jawa itu kerasanya trum tadi mau mobil aja kan nyetrum kata dia. Ya hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan, yang punya tingkat sensitivitas tinggi. Oke, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Warongkonya ya, ini adalah warongko perahu kandas. Warongko ini banyak dicari Ki. Ini warongko lama loh, lawasan. Biasanya dari kayu sawo, dan ciri khas dari Cirebon itu pasti dihitamkan warongkonya loh. Entah kenapa saya sering mendapat warongko kayak gini hitam dari Cirebon. Mungkin kelihatan gagah dari kereng. Tapi bilahnya bukan dari Cirebon. Oke sahabat pusaka Jawa, kita lihat bilahnya. Bilahnya sangat istimewa sekali. Dari sini saya sudah kelihatan selorongnya hitam kehijauan. Kayak hijaunya telur asin. Ya, benar ya? Betul sekali. Kita lihat bilahnya. Sahabat pusaka Jawa, ini bilahnya dengan tikel alis, pecetan, bilahnya pipih. Sudah ketahuan sahabat pusaka Jawa sering nonton channel YouTube saya. Ini adalah tilam upih, tapi ini pamornya sangat istimewa karena dengan pamor yang utuh, bilahnya pun utuh, selorok besinya terlihat jelas, hitam kehijauan full. Ini hitam kehijauan full, kalau dipegang ketahuan sekali ya. Hitam kehijauan full juga. Ini saya pengen tahu ini panjangnya berapa, apakah ini ikut corok apa tidak ya. Kita ukur panjang bilahnya 40 cm, sekitar 40 cm-an. Gonjoknya 7,5. Istimewa, menurut saya istimewa, dan ini warongkonya pun bagus. Kalau kita lihat dari sorok besinya, pasikutannya nanti dibahas lah. Ini pamornya saya sudah lihat, pucukan bilahnya, belumbangannya, terus ini juga tigel alisnya sangat tegas sekali, belumbangannya pun sangat tegas. Coba di gonjoknya ada pamornya enggak? Oke Ki, silakan ditayuh. Mudah-mudahan tidak cuman bilahnya yang bagus, fisiknya yang bagus, esoterinya yang bagus, tapi juga isoterinya bagus. Mudah-mudahan. Dan ada tetangga sebelahnya. Tetangga sebelahnya belum ditanyain aja, dipegang gini sudah ada kayak daya strumnya di sini. Saya merasa kayak gitu ya Ki ya? Gitu. Iya Mas. Nah, ini berarti pusaka jos ya. Mudah-mudahan hasil interogasinya bagus ya, bisa ketahuan dari sejarahnya si tetangga sebelah, ataupun pemilik awal dari si tetangga sebelah, ataupun tuahnya, perawatannya, penyelarasannya. Karena kalau Ki Landak Jawa ini semakin kesini semakin komplit dalam menayuh. Dari penyelarasannya pun terbuka, artinya silakan dilakukan sendiri. Kalau umumnya tidak mau dilakukan sendiri, penyelarasannya bisa minta bantuan sama Ki Landaknya, terserah. Barangkali sibuk atau bagaimana seperti itu. Karena penyelarasan kan tergantung permintaan dari si tetangga sebelah yang ada di situ. Mudah-mudahan ada bentuk energinya seperti apa, kegunaannya, perawatannya seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari tadi saya bilang dulu lah, ini adalah keris dapur tilam upih, tapi ini mempunyai keistimewaan dari bilahnya. Tadi saya bilang bilahnya pun cukup, ini sekitar 40 cm. Kemudian pamornya sangat bior, jelas sekali. Ini jelas ketahuan dari mana. Selorok besinya yang hitam kehijauan, pasikutannya yang demes artinya itu serasi seimbang, enak dipandang. Kemudian besinya berkesan kering ya, ini besinya berkesan seperti kurang wasuhan ya, seperti kurang wasuhan. Kemudian warna besinya itu
hitam pucat kehijauan, ini hitam pucat kehijauan, kemudian pamornya gaji, ini pamornya gaji seperti gaji yang di bakso, tahu ya, gaji sapi seperti itu ya, pamornya yang gaji, terus kemudian dan nyekrak, artinya maaf ya, nyekrak itu agak sedikit kasar ya. Kemudian panjang bilanya yang tidak merata. Kalau panjang bila tidak merata, ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang agak pendek. Kemudian gonjonya ini jelas sebit rontal ya. Kemudian sirah cicaknya pendek. Ini adalah Madura sepuh, karena Madura juga adalah Madura muda. Nah, ini Madura sepuh. Kalau kita bicara tentang Madura sepuh, berarti lebih banyak orang terkenal dengan namanya Empu Koso. Dan konon Empu Koso katanya juga adalah nama lain dari Empu Sedayu waktu dia sedang ngeramban atau apa ya bahasanya, merantau ke negeri Madura, ke negeri seberang waktu itu ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat pucukan bilanya ini ikutnya adalah ngudup gambir. Kemudian untuk tikel alisnya sangat tegas. Saya bilang kalau ricikan dari satu pusaka itu sangat jelas, seperti halnya Anda melihat ukiran pada bilah kayu dan sangat jelas, itu kan pasti bagus. Ya, ini ricikannya jelas, tikel alisnya sangat dalam, pejetannya pun sangat dalam, ya. Kemudian kalau lihat dari tikel alisnya, ini adalah tikel alis gagang terong. Pejetannya adalah pejetannya bata rubuh, seperti batu bata yang dibaringkan atau rubuh seperti itu. Nah, untuk gonjonya gonjo sebit rontal. Kita lihat pamornya. Pamornya ini ikutnya adalah pamor wengkon isen. Kita ketahui pamor wengkon isen itu ada dua, yang miring dan yang melumah. Ini ikutnya yang melumah, ya, ikutnya yang melumah. Jadi pamornya ini pamor wengkon isennya melumah. Kita ketahui pamor wengkon isen sering saya jelaskan, sering saya babar, tapi tidak ada salahnya saya ingatkan kembali, karena semakin saya sering menjelaskan juga merupakan saya juga daya ingatnya tambah seperti itu. Dan sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya juga bisa mengerti. Pamor wengkon isen adalah pamor yang mempunyai tuah atau angsar untuk melindungi si pemilik maupun si keluarga pemilik. Karena wengkon artinya adalah frame atau tepen. Kemudian isen artinya yang ada di dalamnya. Artinya tidak cuma si pemilik keris tersebut, tapi juga mudah-mudahan ya doa dan harapan dari sangmu adalah keluarganya pun ikut terlindungi. Terlindungi dari apa? Hal-hal yang negatif. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari makna filosofi tilam upi, agar kita menjadi orang yang tawadu, legowo, punya jiwa yang besar, karena tilam artinya tikar, upi artinya adalah pelepah dari pohon pinang. Silakan, udah Ki. Sudah silakan Ki. Oke, tilam upi. Namanya itu Raden Sosrojoyo Diningrat. Khodame namanya Raden Sosrojoyo Diningrat. Sosrojoyo ya. Atau Ki Joyo Diningrat. Iya, atau Ki Joyo. Atau Ki Joyo ya, maunya gitu ya singkatnya. Gitu. Terus ini itu beliau itu dulu itu dijadikan protek salah satu bupati di memang antara pulau-pulau yang setelah Surabaya itu pulau apa, Mas? Ya Madura. Iya itu. Dulu itu dijadikan protek dari pegangannya bupati. Bupatinya itu. Pegangannya bupati. Tapi beliau memang itu di zaman antara peralihan Singosari dan Mojopahit tadi di itu. Tapi ini gunanya itu dulu itu untuk protek, Mas. Perlindungan ya. Perlindungan dari. Oke, tuahnya. Tuahnya dari dulu ya, dulu ini sejarahnya itu memang untuk perlindungan, dan sampai sekarang pun memang ada perlindungannya. Perlindungan dari intinya seluruh keluarga dari manusia yang ingin berbuat jahat, dari intinya gaib juga, intinya protek sampai sekarang masih ada manfaat proteknya. Sampai sekarang masih ada. Siap. Cara penggunaannya untuk protek itu cukup dengan dipanggil ininya, sama dengan intinya gini, kalau ini udah menyatu, jadi dia disuruh untuk menjaga seluruh rumah dan keluarga saya, kamu jaga dari hal gaib tetangga sebelah, kata beliau itu, atau dari manusia yang ingin berbuat jahat. Fisik ya. Fisik dan non fisik, intinya kayak gitu. Gimana, itu untuk proteknya.
Terus? Dan juga kata beliau, ini manfaatnya keris ini itu untuk menambah kita itu semakin usaha kita itu semakin maju juga ada usaha ya, menambah Usaha tambah maju. tambah maju, Tambah gitu. maju. Oke. Dan satu manfaatnya itu kalau kita itu akan intinya gini, Ikutnya kalau kerezekian ya. itu punya kerezekian juga ada terus? gitu. Intinya untuk penggunaannya untuk kerezekian dan apa, ya sama. Cukup dengan intinya beliaunya ini dipanggil untuk itulah. Intinya gini, kalau ini udah menyatu dengan Si pemilik. intinya si pemilik itu akan itu gampang, pasti menyesuaikan dianya. Siap. Dan satu, kalau kita itu akan dijahati, protek lagi ya itu jatuhnya. Intinya kita akan ditipu. Orang itu tuh akan menipu kita dengan seperti ini. Kita itu nggak akan percaya. Oh, Nggak ada chemistry sama sekali. Kalau iya, memang tidak itu orang-orang, terpengaruh. Berarti dari hipnotis apun rayuan lah ya. intinya orang itu punya intinya Niat pengasihan gedenya kayak apa, gitu merayu kita biar Nggak kerja mempan. sama apa. Iya. Intinya kita nggak ada respon gitu kan. Tapi kalau memang itu orang baik, kita akan lebih baik lagi. Intinya Bahasanya tidak mempan dihipnotis lah. iya seperti itu. Itu proteknya karena Ataupun memang dari rayuan. awal, Mas, kata beliau dari awal ini keris dipesan dan tuahnya memang untuk seperti itu, Mas. Oke. Dari sejarahnya seperti itu. Ini kan penggunaannya secara itu. Ini spesifikasi ya. Iya. Spesifikasinya memang untuk teman jalan, untuk keselamatan, walaupun semua keselamatan atau apa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wasilah. Izin Allah, wasilahnya itu seperti ini. Oke. Cara menggunakannya intinya satu, tinggal dipanggil di beliaunya sedikit. Intinya maunya dia itu disediain kembang mawar, kembang melati saja kalau untuk penggunaan apapun ya. Ini penggunaannya itu dari untuk protek atau apa. Iya, mawar melati diapain? Ya ditaburin aja di atas kerisnya. Terus? Intinya kalau memang untuk tempat air dari rendaman itu disiramin ke situ. Untuk memang dia itu untuk protek juga kan itu. Itu kerisnya taruh di atas air itu ya? Baskom. Di atas baskom, kemudian disambat itunya, Ki Joyonya. Tapi kalau memang kalau untuk lain-lainnya itu dia itu kalau memang ini keris sudah menyatu itu otomatis. Oke, berarti kan butuh Penyelarasannya. Oke. Untuk penyelarasannya itu sangat gampang sekali, Mas. Dia itu minta intinya gini, sama penyelarasannya itu orang itu makan ketan. Oh, makan ketan. Jadi waktu selama 3 hari itu orangnya itu kita bikin ketan 3 biji diondol-ondol. Iya, diondol-ondol. Terus ini kerisnya di sini aja. Intinya kita munajat kepada Allah, terus intinya dipanggil ininya, Kijoyonya. Setelah sudah merasa selesai, dimakan itu sama air putih. Jadi setelah itu kita harus tidur. Itu sehari tiga ondol. Apa selama 3 hari satu ondol? Enggak, selama 3 hari itu 3 ondol. 3 ondol ya, berarti 9 ya, Ki, selama 9 biji. Karena memang punya spesifikasi 9, cuman yang dia intinya kasih itu cuman ini dulu. Apa, Ki? Ya yang tadi kita tulis. Kalaupun untuk itu, untuk daya pelet ekstranya, setiap kita mau ketemu itu untuk daya pelet ekstranya. Ada peletnya, Ki? Ini ada daya pelet ekstranya. Memang cuman ini tuh hanya untuk satu tujuan. Jadi nggak semua orang itu memang sudah segan sama dia. Kewibawaannya ada juga. Cuman untuk daya pelet ekstranya sama. Saat kita akan menemui si target, kita itu harus makan 3 ondol itu dulu. Oh, gitu. Makan terus baru ketemu si target. Oh. Siap. Jadi kalau lewat udara itu kurang maksimal ini. Walaupun bisa ngobrolnya, tapi untuk mantapnya lagi ketemu langsung. Untuk ketemu langsungnya itu biar kita ngomongnya enak, dia juga ngelihat kita enak itu. 3 ondol dulu baru berangkat. Ngadep. Siap. Itu juga kalau kita itu
sebagai bawahan. Ini tak amat-amati ya Ki. Di bagian bawah ini seperti Rojo Gundolo ini. Ini nih. Di sininya juga nih. Pamong Rojo Gundolo memang buat protek. Memang buat perlindungan. Jadi gini Mas. Kalau kita juga ingin ketemu atasan, telun disit, kayaknya nyampan anu ke. Panik ganyami ke. Kan kita ibarat kata mesti sing ngomong sing ngerti lah, ngono nyampan ngadap mana, mangan telun disit, ngomongnya temui. Kan nggak mungkin kini digawa gondol-gondol ngono. Seperti itu. Emang zaman gemien gondol-gondol nggak masalah. Apa saya kira oroli lah. Berarti itu penyelarasannya makan ketan 3 hari ya? Terus untuk perawatannya? Perawatannya ya lupa ini saya. Untuk perawatan gimana? Untuk perawatannya itu sangat mudah dan praktis. Kenapa mudah dan praktis? Itu perawatannya dia itu seperti ngerawat keris biasa. Jadi malah karena dia kalau mau digunakan itu keinginannya itu dikasih ketan itu, jadi itu sudah perawatan secara itunya. Oh, sudah termasuk perawatan itu. Termasuk perawatan juga termasuk manfaat kita. Iya, gitu. Siap. Double enak ya. Jadi kalau memang tidak ada perawatan khusus berarti ini. Kalau untuk kekhususannya untuk menambah power kita. Ini keris ini juga bisa untuk menambah power ininya secara mistis loh Mas. Dari seorang pemiliknya, booster seorangnya intinya. Intinya proteknya akan itu dan tenaga kita pun fit akan enak. Dan ini juga untuk kalau kita memang ada di tempat yang sepertinya ada serangan itu, ini tuh seperti akan memberitahu kita, oh rumah ini tuh ada ini loh, gangguan loh atau apa gitu. Ngasih tahu ya? Ngasih tahu. Atau ini kalau biasanya itu seperti si pemilik itu akan terasa kalau benda ini dibawa ya, atau sudah menyatu, tangannya itu akan seperti kesemutan. Anak setrum. Padahal di sini tidak ada apa-apa. Ruangan kosong, tapi biasanya begitu ya? Iya, seperti itu. Akan seperti itu juga. Oke. Perawatannya Ki berarti cukup biasa aja ya? Ya, kalau ingin lebih ini lagi, lebih baik lagi biasa dikasih kembang aja. Kembang aja ya? Cuma kliwon melatih, cuma kliwon ditaburin udah. Oke. Dan untuk menambah kita lebih dekat dengan si dia, beliaunya itu buat mandi biasa, mandi bersih lah. Intinya seperti itu. Terus siap. Bekas kembangnya yang siap. Itu seperti itu. Ada lagi Ki? Ya, intinya gini. Barangkali ngasih wejangan itu Ki Joyo. Tadi ngobrol nggak masalah wejangan? Untuk wejangan itu tetap sama seperti ini. Intinya kalau benda ini dibuat untuk kebaikan akan mendapatkan sesuatu yang baik. Kalau untuk kejahatan juga akan menjadi kerusakan yang sangat besar. Siap. Jadi jagalah benda ini secara baik-baik katanya seperti itu. Karena kalau memang ke tangan yang salah ya akan dijadikan itu. Dan efeknya kalau ini untuk salah tetap sama. Siapa yang menanam kebaikan dia akan mendapat kebaikan. Siapa yang menanam kejahatan dia akan menuai apa yang dia lakukan. Intinya seperti itu, tebar tuai lah. Iya, seperti itu. Jadi memang ini kalau untuk nggak baik ya akan bahaya gitu. Kalau untuk intinya untuk kebaikan juga akan sangat baik sekali. Siap. Oke, quote. Seperti tadi. Tadi ya. Siapa yang menanam kebaikan akan mendapat kebaikan, siapa yang menanam keburukan akan mendapat keburukan. Jadi manusia itu hidup di dunia harus berhati-hati ya, baik dari ucapan, latih, tindakan maupun pikiran. Biasanya dari pikiran dulu nih. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya sedang mengingatkan bahwasanya pecinta tosan nasi ada 3. Suka dengan antikannya, bilahnya, merawat bilahnya, tangguh utuh sepuhnya. Kedua, suka dengan isinya, yaitu sisi spiritualnya, tuahnya. Kemudian yang ketiga adalah suka dengan dua-duanya. Nah, sahabat Pusaka Jawa yang nonton channel YouTube saya, silakan memilih mau menu yang mana. Ya, jadi jika ada yang senang dengan antikannya, bahas tentang tadi yang saya sampaikan ini. Tangguhnya tangguh Madura sepuh, powernya begini, bilahnya begini, panjangnya sekian, utuh seperti itu. Kalau sahabat Pusaka Jawa mengambil sisi esoterinya dari Kilandak Jawa, karena kita menampilkan menu yang komplit ya Ki ya. Silakan perawatannya pun masing-masing. Nah, dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Jika sahabat Pusaka Jawa ingin, namanya manusia itu banyak salahnya, minta maaf banyak-banyaknya. Siap gitu. Ki.
Oke. Sahabat Pusaka Jawa, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.